Dalam kehidupan, tidak ada manusia yang lepas dari ujian. Kadang kita diuji dengan kehilangan, dengan rasa sakit, dengan penantian panjang, atau dengan hal-hal yang membuat hati ingin menyerah. Namun, di balik semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajarkan satu pelajaran agung, yaitu sabar. Sabar bukan sekadar menahan diri, tetapi tentang bagaimana hati tetap tenang di tengah badai kehidupan, tetap yakin pada janji Allah, dan tidak goyah meski dunia terasa berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Nusantara, sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan tuliskan komentar penuh kebaikan agar dakwah ini terus menyebar dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Setiap dukungan dari Anda, insya Allah menjadi pahala yang tidak terputus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah salah satu akhlak tertinggi yang diajarkan dalam Islam. Tidak semua orang mampu bersabar, karena sabar membutuhkan kekuatan hati dan keyakinan yang dalam terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukan berarti diam pasrah tanpa usaha, tetapi kemampuan menahan diri dari keluh kesah dan menjaga harapan tetap hidup meski jalan terasa gelap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman, karena seluruh keadaannya adalah kebaikan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa sabar dan syukur adalah dua sayap yang membuat seorang mukmin dapat terbang tinggi menuju ridho Allah. Sabar bukan kelemahan, tetapi tanda kekuatan batin. Dan siapapun yang mampu bersabar di jalan Allah, maka janjinya pasti datang. Kemudahan setelah kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini mengingatkan kita bahwa sabar adalah kunci pertolongan dari Allah, bukan tanda bahwa doa kita diabaikan, melainkan bukti bahwa Allah sedang mempersiapkan waktu terbaik untuk menjawabnya. Mari kita renungkan bersama apa sebenarnya makna sabar dalam pandangan Islam dan bagaimana kita bisa menumbuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sabar dalam menghadapi ujian hidup. Sahabatku, setiap manusia pasti diuji, karena tanpa ujian tidak akan terlihat siapa yang benar-benar beriman. Ujian datang dalam banyak bentuk, kesedihan, kehilangan, kemiskinan, penyakit, bahkan kesepian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 disebutkan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menenangkan hati kita, bahwa semua yang terjadi sudah diukur dengan penuh hikmah. Sabar bukan berarti tidak boleh menangis, tetapi tidak berputus asa dalam tangisan itu. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena Ia lupa, tetapi karena Ia ingin kita belajar bersabar. Dalam kesabaran, ada pembentukan diri, ada penguatan jiwa, dan ada peningkatan derajat yang tidak akan kita dapatkan tanpa ujian. Sabar dalam ujian adalah tanda bahwa kita percaya pada Allah, meskipun belum melihat hasilnya. Dan pada akhirnya, kesabaran itu akan menjadi cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan. Ingatlah, kesulitan tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sabar dalam menahan amarah. Sabar juga berarti mampu mengendalikan diri ketika emosi memuncak. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amarah yang tidak terkendali bisa merusak segalanya, hubungan, kehormatan, bahkan iman. Namun orang yang bisa menahan amarahnya di saat marah, Allah janjikan ganjaran yang luar biasa di hari kiamat. Dalam surat Ali Imran ayat 134 disebutkan,
Orang bertakwa adalah mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Memaafkan bukan tanda kalah, melainkan tanda kedewasaan iman. Ketika kita belajar menahan amarah, kita sedang menenangkan badai di dalam diri. Kita belajar bahwa tidak semua hal perlu dibalas, dan tidak semua kata harus diucapkan. Terkadang diam dalam kesabaran lebih kuat dari 1000 ucapan yang keras. Sabar dalam menahan amarah adalah bentuk pengendalian diri yang paling tinggi. Dan siapa yang mampu menaklukkan dirinya, maka ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya. 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar tidak hanya dibutuhkan ketika kita sedang diuji, tetapi juga saat kita beribadah dan menaati perintah Allah. Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, menjaga lisan, dan menahan hawa nafsu semuanya memerlukan kesabaran. Sabar dalam ketaatan berarti terus berusaha menjalankan perintah Allah meski hati kadang malas, tubuh lelah, atau lingkungan tidak mendukung. Inilah bentuk kesabaran yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Asr bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Artinya, kesabaran adalah syarat agar amal kita tetap bernilai di sisinya. Orang yang sabar dalam ibadah bukan berarti tidak pernah lalai, tetapi selalu berusaha memperbaiki diri setiap kali tergelincir. Ia sadar bahwa istiqomah adalah perjalanan panjang yang hanya bisa ditempuh dengan kesabaran. Jadi, jangan bosan beribadah, karena setiap ibadah yang dilakukan dengan sabar adalah bukti cinta sejati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, sahabat hikmah Nusantara, sabar bukan berarti lemah, tapi justru puncak kekuatan seorang mukmin. Sabar adalah jalan menuju ketenangan, karena di dalamnya ada keyakinan bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan penuh kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesulitan yang kekal, semua akan berlalu. Yang abadi hanyalah pahala dari kesabaran yang kita jaga dengan ikhlas. Maka, saat hati terasa sesak, ingatlah janji Allah dalam surah Al-Insyirah, ayat 5 dan 6, yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk tetap bersabar dalam setiap ujian, bersyukur dalam setiap nikmat, dan terus memperbaiki diri hingga akhir hayat kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kebaikan ini terus tersebar dan menjadi pahala yang mengalir bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.